pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Semua tetap ada di dalam kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari seluruh siswa-siswi SKBB beserta para orang tua yang mendampingi, juga siswa-siswi dari sekolah lain, para bapak ibu guru, rekan-rekan dan sahabatku, serta kerabatku. Kita mau mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah hati kami selalu penuh dengan sukacita-Mu, bukan karena kami memiliki uang, bukan karena kami memiliki segala sesuatu yang baik, tetapi karena kami memiliki Yesus Tuhan yang mengasihi kami, yang memperdulikan kami setiap saat dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini firman Tuhan berjudul I will not be afraid. I will not be afraid. Apa artinya? Aku tidak akan takut. Mari kita akan membaca di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan datang kepada Yosua. Waktu itu Musa sudah meninggal. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Musa sudah meninggal. Pemimpin bangsa itu, ya, yang sudah bertambah banyak orang-orang Israel sejak mereka keluar dari negeri Mesir sampai akhirnya mereka tinggal sedikit lagi akan masuk ke negeri perjanjian. Dan Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Tentu saja Yosua begitu gentar hatinya, takut, ya. Tuhan tahu nggak? Tahu. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua di dalam ayat yang ke-9 tadi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kata Tuhan, karena aku sudah katakan kepada kamu, aku sudah perintahkan kepadamu. Apa perintah Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, ternyata untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita, itu pun termasuk perintah Tuhan. Ya, jangan kecut dan tawar hati, kata Tuhan. Kenapa? Kan saya menghadapi, saya takut Tuhan. Saya tawar hati, gak berani. Tapi kata Tuhan, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut. Sebab, kata Tuhan, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada sebabnya. Kalau saya berkata,
Mister Yonas, jangan takut ya. Nggak usah tawar hati. Lalu Mister Yonas masih ketakutan. Kenapa? Ya orang saya cuek aja. Jangan takut Mister Yonas, pergi aja malam-malam gak apa-apa gitu. Ya, tapi saya nggak mau menolong kalau Mister Yonas mengalami apapun. Nah, Tuhan yang kita sembah tidak seperti itu. Dia berkata, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu loh Tuhan Yesus, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita panggil sebagai Allah kita yang hidup. Allah itu kasih, itulah dia. Tuhan Yesus, kasihnya terbukti. Bukan hanya mati di kayu salib, tetapi hidup sehari-hari pun Tuhan menyertai. Dan dia kasih jaminan, jangan takut karena aku menyertai. Menyertai itu artinya selalu ada, ikut kemanapun kita pergi. Saya ingat waktu beberapa puluh tahun yang lalu, saya pernah melayani seorang anak muda. Dia pakai jimat, diikat di pinggangnya buat menjaga diri dia, katanya, melindungi diri dia. Oh, saya bilang, seperti itu ya. Jadi kamu ikat terus di pinggang kamu. Iya, tidur, iya, dia bilang begitu. Mandi semua, buang air, oh enggak boleh. Jadi kalau buang air enggak boleh, itu kan kotor katanya. Loh, kalau di dalam toilet kamu ada bahaya bagaimana? Enggak ada yang melindungi kamu, kan jimat itu katanya melindungi kamu. Dia diam. Nah, anak-anakku, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Enggak ditulis ke sini menyertai, ke situ enggak. Kemana aja kata Tuhan. Engkau pergi, saya pergi, Tuhan menyertai. Ya, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kita mau lihat lagi ayat yang sebelumnya di dalam sama yang tadi, Yosua pasal pertama ayat yang ke-7 ya, mulai ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuh, Tuhan sebelumnya sudah bicara kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya jangan entar kuat, entar ragu lagi, ya. Tapi sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi Musa sebelum meninggal, sebelum Tuhan panggil, kan Tuhan berbicara banyak tentang hukum Taurat. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Nah, Tuhan bilang, bertindak hati-hati, jangan sampai salah begitu ya. Kita lanjut, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi taat kata Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuh, ya, itu syaratnya. Taat aja sama Tuhan, beruntung katanya ya. Terus ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan tuh artinya di dalam segala pikiran kamu, kan kalau berbicara itu kan ada di pikiran kamu ya, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segala hal sesuai dengan firman Tuhan ya. Direnungkan katanya, diingat baik-baik. Dengan demikian apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau kita hanya sekedar baca, hanya sekedar dengar, tidak merenungkannya, tidak dipikirkan, tidak disimpan baik-baik di dalam hati pikiran kita, ya,
bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang abis denger udah lupa. Pulang dari ibadah, abis sarapan surgawi, tadi firman Tuhannya apa? Lupa apa tuh? Pokoknya tentang itulah, hati-hati gitu. Ya, hati-hati apa? Nyebrang jalan. Hati-hatilah pokoknya udah nggak tahu ah. Nah, itu bukan merenungkan namanya. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Ya. Dan kita tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan kalau firman Tuhan hanya lewat begitu aja, tidak direnungkan, tidak disimpan di dalam hati pikiranmu, katanya. Kita baca lagi. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, lihatin, enak ya percaya Tuhan Yesus selalu tentang berkat, beruntung ya. Cuman syaratnya satu. Taat ya, berusaha untuk taat. Kadang-kadang bisa gagal. Ya, Miss Grace juga gitu. Disuruh sabar gak sabar lagi. Tapi bukannya tetap udah pokoknya saya begini, emang saya orangnya begini. Gak boleh. Kita yang aslinya adalah memiliki apa? Karakter Allah. Karena kita diciptakan seturut, serupa, segambar dengan Allah. Ya, ingat baik-baik. Kita orangnya bagaimana? Sesuai dengan gambar Allah. Bukan seorang yang pemarah, bukan orang yang kikir, bukan orang yang suka mencari kesalahan orang lain, bukan orang yang senang sekali membicarakan kejelekan orang lain, bukan orang yang suka iri hati, bukan seorang yang malas, bukan seorang yang bodoh, bukan seorang yang sial. Ingat baik-baik, kalian adalah anak-anak yang beruntung. Kalian adalah orang-orang tua yang beruntung. Kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Dapat hadiah, dapat lotre. Bukan, karena kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih, yang memberkati kita. Kenapa sih harus taat? Supaya bisa beruntung, supaya dapat berkat. Karena begini, di luar kehendak Tuhan hanya ada kutuk. Ya, kan di dunia ini hanya ada dua pilihan, Tuhan atau hantu. Jadi di luar Tuhan hanya ada hantu. Dan hantu itu penuh dengan kutuk. Bukan Tuhannya kejam, mesti di sini ya. Kalau nggak di sini aku hukum. Bukan. Kalau kita keluar dari jalannya Tuhan, kita masuk ke dalam jalan kutuk. Karena nggak ada jalan lain, nggak ada jalan abu-abu. Hanya ada terang dan gelap. Hanya ada jalan sempit dan jalan yang lebar. Itu tertulis di Alkitab. Ya, jangan salah paham sama Tuhan. Jangan salah ngerti. Ya, Tuhan bukan yang kejam. Kalau kita keluar dari ketaatan, artinya kita masuk ke dalam apa? Jalannya hantu yang penuh dengan kutuk karena dia pencuri berkat. Kan iblis hanya datang untuk mencuri dan membunuh. Bukan hanya mencuri berkat, dia juga mencuri jiwamu. Dia mencuri supaya engkau masuk ke dalam neraka. Dan Tuhan katakan dalam perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saya nggak jalan kemana-mana, artinya perjalanan hidup kamu. Ya, kamu nggak akan gagal, kamu nggak akan mengalami kesialan. Tapi saya kemarin gagal ulangan, lah iyalah. Kalau kamu nggak belajar sungguh-sungguh, tetapi saya mau katakan, kadangkala sudah belajar sungguh-sungguh, tapi masih dapat nilai yang kurang bagus misalnya. Kenapa? Karena memang iblis selalu berusaha merebut. Tetapi jangan menjadi gentar, kata Tuhan. Jangan menjadi takut, kuatkan hatimu. Lebih sungguh-sungguh lagi belajar. Lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Lebih sungguh-sungguh lagi bekerja. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia pasti membela engkau. Dia pasti membela saya. Mari, firman Tuhan pagi hari ini, perintah Tuhan pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan pasti menjawab doamu.
Tuhan pasti menyertai perjalanan hidupmu. Sepanjang engkau sekolah, sepanjang engkau bekerja, sepanjang kita semua ada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Selalu mengingat firman Tuhan, memperkatakannya, melakukannya dengan taat firman Tuhan. Maka Tuhan pasti membuat kamu dan saya berhasil dan beruntung. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar untuk tidak menjadi takut dengan apa yang ada di kehidupan kami. Sekolah, kami mengucap syukur sudah dapat masuk sekolah lagi. Kami lebih lagi bisa belajar, lebih mengerti lagi. Kami bisa hidup normal dengan teman-teman, meskipun kami harus tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau luar biasa. Berkati para orang tua kami ya Tuhan. Tuhan tahu hati mereka takut, hati mereka gentar. Tetapi Tuhan, kuatkan seperti Engkau menguatkan kami. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu besok pagi.